Tel Aviv tidak berguncang karena aktivitas seismik, melainkan karena kenyataan mengejutkan bahwa negara itu kehabisan kantong jenazah. Tepat pada pukul 04.03 pagi, dalam serangan mendadak yang terkoordinasi dengan cermat, Iran meluncurkan rudal balistik generasi terbaru yang menargetkan apa yang diyakini sebagai pangkalan operasi rahasia Brigad Golani, salah satu unit infanteri elit Israel. Dampaknya sangat menghancurkan. Rudal tersebut tidak hanya menghancurkan fasilitas, tetapi juga praktis memusnahkan seluruh pasukan yang ditempatkan di sana. Perkiraan intelijen menyebutkan lebih dari 2.000 tentara Israel yang sedang bertugas tewas seketika. Sebagian besar tidak sempat mengambil senjata, apalagi mengenakan rompi pelindung. Mereka tidak gugur dalam pertempuran sengit, melainkan lenyap di bawah rasa aman palsu dari bunker yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Berdasarkan penilaian awal, senjata yang digunakan adalah varian canggih dari seri rudal balistik Iran yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Sistem ini dilaporkan mampu menembus pertahanan Iron Dome Israel yang berlapis-lapis dengan menyesuaikan jalur penerbangannya secara otomatis, menggunakan tanda panas dan deteksi medan elektromagnetik untuk mengunci target bernilai tinggi. Markas itu benar-benar lenyap dari radar, kata seorang perwira Israel. Iron Dome tidak gagal karena serangan beruntun, melainkan karena tidak mendeteksi ancaman sejak awal. Ledakan itu menghasilkan gelombang kejut hingga 7 km, mengguncang beberapa posisi IDF di dekatnya. Tidak ada bala bantuan yang tiba, bukan karena masalah logistik, tetapi mungkin karena keterkejutan atau kebingungan. Ketika tim pencari dan penyelamat akhirnya mencapai lokasi ledakan beberapa jam kemudian, yang tersisa hanyalah beton hangus, seragam compang-camping, dan keheningan yang mencekam. Brigade Golani, yang pernah menjadi simbol keunggulan perang darat Israel, kini hanya menjadi catatan tragis. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, belum secara resmi mengkonfirmasi jumlah korban. Namun, sumber militer internal menyebutkan bahwa angka 2.000 kematian mungkin masih konservatif, terutama mengingat laporan tentang penggalian kuburan massal yang dilakukan 2 hari sebelum serangan. Sementara itu, Teheran tetap bungkam di tingkat resmi. Namun, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran secara halus memuji apa yang mereka sebut sebagai penghapusan titik pendudukan militer penting di wilayah Palestina. Di platform sosial, pengguna Iran dan kanal-kanal pendukung menyebut rudal tersebut sebagai Khaybar Shikan 2.0 yang diyakini sebagai model yang ditingkatkan dari proyektil sebelumnya yang digunakan terhadap target Israel. Ironisnya, hanya seminggu sebelum serangan, pejabat Israel secara terbuka menyatakan bahwa pangkalan operasi mereka hampir tidak tersentuh, aman dari ancaman signifikan kecuali invasi skala penuh. Namun, kenyataan berkata lain. Satu rudal dengan intelijen yang tepat, penargetan canggih, dan waktu strategis tidak hanya menghancurkan pusat komando, tetapi juga mitos tentang ketangguhan. Iron Dome, yang lama dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, kembali diuji. Kali ini bukan soal kecepatan intersepsi, melainkan keterkejutan kognitif. Seberapa siapkah tentara menghadapi sistem pertahanan yang sama sekali tidak bereaksi? Rudal terbaru Iran dilaporkan menggunakan kecerdasan buatan untuk koreksi jalur penerbangan, antarmuka panduan geospasial waktu nyata, dan sistem diskriminasi target. Operator Iron Dome awalnya mengira lintasan rudal sebagai anomali sistem, terlalu sempurna untuk nyata. Namun, itu bukan gangguan. Itu adalah serangan yang dirancang dengan cermat. Saat hulu ledak mendekati tujuannya, algoritma onboard menganalisis petunjuk lingkungan, topografi, suhu sekitar, aktivitas elektronik, sebelum menetapkan koordinat akhir. Intinya, rudal ini bisa membedakan antara fasilitas komando yang diperkuat dan infrastruktur sipil dengan presisi bedah. Pengamat internasional percaya rudal ini adalah hasil dari program senjata rahasia Iran yang disempurnakan selama 3 tahun terakhir. Rudal ini dilengkapi dengan modul pelacakan termal, radar pasif, dan algoritma prediksi gerakan yang dirancang khusus untuk menetralkan aset militer bernilai tinggi yang statis. Pada malam itu, rudal ini berhasil menghancurkan tidak hanya sebuah brigade, tetapi juga kepercayaan strategis sebuah bangsa. Senjata ini dirancang dengan presisi untuk satu tujuan, menghapus target bernilai tinggi yang tetap, bunker, pusat komando, garnisun pasukan. Dan pada malam yang naas itu, Brigade Golani, salah satu formasi paling tangguh Israel, kebetulan sedang tidak bergerak dan diam. Keheningan itu menjadi abadi. Israel, yang biasanya vokal di kawasan, untuk sesaat kehilangan kata-kata. Pusat Komando Tel Aviv mendeteksi rudal yang mendekat 17 detik terlambat. Dalam dunia militer, 17 detik bisa menjadi pembeda antara pencegatan dan kehancuran total. Cukup waktu untuk mengeluarkan peringatan, cukup untuk bertindak, tapi tidak cukup untuk bertahan. Para operator yang bertugas tidak gagal karena kelalaian, mereka hanya tidak punya kesempatan. Mereka menyaksikan rudal itu mendekat di layar mereka, menjadi penonton tak berdaya di detik-detik terakhir sebuah tragedi militer.
Iran, di sisi lain, mencapai hasil yang menghancurkan tanpa mengerahkan satu batalion pun, atau kehilangan satu prajurit, satu rudal, satu target. 2.000 nyawa padam. Efisiensi kehancuran ini mengerikan. Ini mendefinisikan ulang efisiensi operasional dalam perang modern. Bukti bahwa keunggulan saat ini tidak lagi bergantung pada jumlah pasukan, melainkan pada kecerdasan algoritma. Seperti yang dikatakan beberapa analis, Israel sibuk membuat narasi di TikTok, sementara Iran mengode masa depan perang balistik. Pasca serangan, pejabat pertahanan Israel bergegas menghubungi negara-negara sekutu, meminta bantuan untuk memperkuat jaringan pertahanan udara. Namun, urgensi itu disambut dengan keraguan. Bukan karena enggan membantu, tetapi karena rasa kaget. Bagaimana salah satu pangkalan paling terlindungi dan rahasia Israel bisa dilumpuhkan dengan begitu mudah. Yang tersisa dari pangkalan itu tidak lagi dikenali. Kawah yang membara, lempengan beton bertulang yang retak, aroma mesiu yang pekat di udara. Brigade Golani yang pernah dianggap sebagai tulang punggung pasukan darat Israel, kini hanya tinggal kenangan. Pasukan yang dirancang untuk memimpin invasi kini menjadi cangkang tak bernyawa. Tidak ada baku tembak, tidak ada tembakan balasan, tidak ada perlawanan yang terdengar. Hanya keheningan memekakkan yang mengikuti keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yang terjadi bukan hanya kehilangan nyawa prajurit, melainkan kehancuran total identitas militer. Tim pencari dan penyelamat yang dikirim beberapa jam kemudian terpaku oleh pemandangan yang nyaris tak nyata. Ransel masih tersusun rapi. Sepatu tempur terpental puluhan meter dari tempat pemiliknya berdiri. Helm-helm kini kosong, berserakan seperti gema nyawa yang lenyap seketika. Jelas seketika. Tidak ada yang sempat melawan. Tidak ada waktu. Ledakan itu menghancurkan pusat komando, barak, dan gudang senjata dalam satu serangan terkoordinasi. Brigade Golani bukan unit biasa. Mereka adalah ujung tombak, pakar dalam perang kota dan operasi lintas batas dengan sejarah panjang di wilayah Palestina. Namun, dalam serangan ini mereka tidak pernah mengangkat senjata. Tidak ada senapan yang ditembakkan. Tidak ada peluru yang terpakai. Ini bukan pertempuran, ujar seorang mantan perwira IDF yang kini sering tampil di acara diskusi politik. Ini adalah penghapusan sistemik. Pemerintah Israel segera mengadakan rapat darurat tertutup. Pernyataan resmi sangat minim. Namun, kebocoran dari dalam militer mengungkap krisis psikologis yang langsung melanda unit-unit lain di dekat perbatasan utara dan Gaza. Para prajurit yang dulunya penuh keberanian, kini tenggelam dalam introspeksi. Banyak yang mulai berdoa, bukan karena iman, tetapi karena ketakutan. Bukan karena percaya pada perlindungan ilahi, tetapi karena menyadari bahwa Iron Dome sama sekali bukan ilahi. Di Tel Aviv, keluarga prajurit yang gugur berkumpul di luar markas militer, putus asa mencari jawaban. Yang mereka terima hanyalah pernyataan bahwa insiden ini sedang diselidiki. Namun, kebenaran terlihat jelas di kawah itu. Fakta-fakta terkubur di bawah puing-puing. Serpihan seragam tertanam di tanah hangus. Barang pribadi tak terselamatkan. Identitas hanya bisa dikonfirmasi melalui chip pelacak di sepatu tempur yang terbakar. Keheningan resmi sangat kontras dengan keputusasaan yang kian membesar. Publik menginginkan pertanggungjawaban, yang mereka terima justru birokrasi. Sementara itu, serpihan seragam milik putra, saudara, dan ayah tetap tertanam di kawah hangus, tempat Brigade Golani pernah berdiri. Dalam beberapa kasus, identifikasi hanya mungkin dilakukan melalui chip pelacak di sepatu tempur. Ini adalah refleksi kelam dari paradoks militer modern. Presisi digital untuk mengenali tubuh, tetapi tidak ada pertahanan yang mampu menyelamatkan mereka. Beberapa media Israel mencoba meremehkan serangan itu, menyebutnya sebagai serangan terbatas. Namun, kebenaran sulit disembunyikan. Warga lokal yang menyaksikan iring-iringan ambulans dan mobil jenazah tahu yang sebenarnya. Ini bukan terbatas, ini adalah bencana. Akhir, yang lebih mengkhawatirkan adalah nasib pusat komando Brigade Golani. Komandan pangkalan dinyatakan hilang, kemungkinan besar tewas. Infrastruktur komunikasi hancur. Semua rencana misi, arsip terenkripsi, dan data rahasia yang disimpan di markas lenyap bersama strukturnya. Israel tidak hanya kehilangan prajurit di lapangan, mereka kehilangan struktur komando, pusat saraf operasional, dan memori institusional dari salah satu unit paling berprestasi mereka. Saat berita menyebar, pasukan cadangan di seluruh negeri dilanda kekacauan. Banyak yang ragu, tidak tahu apakah mereka dipanggil untuk memperkuat pertahanan atau mengurus jenazah. Pertanyaannya bukan soal bertempur, tetapi apakah harus bersiap menghadapi kenyataan yang lebih kelam. Di tengah situasi ini, semangat dalam jajaran IDF mulai retak. Beberapa unit dilaporkan mundur dari posisi terdepan, dan pangkalan-pangkalan utama di utara mengaktifkan protokol pertahanan tingkat tinggi yang jarang digunakan kecuali dalam ancaman eksistensial. Israel, yang dikenal dengan doktrin agresifnya dalam serangan pencegahan dan respons overwhelming, kini terpaksa bertahan, dipaksa ke posisi reaktif. Ledakan yang menghapus Brigade Golani
bergema jauh melampaui medan perang. Getarannya mengguncang gedung-gedung pemerintahan di Tel Aviv. Di dalam kantor Perdana Menteri, suasana menjadi kaku dan menyesakkan. Seperti ruang ujian nasional di mana tak ada yang tahu jawaban benar dan semua takut salah menebak. Beberapa jam setelah kehancuran markas Golani dikonfirmasi, pemerintah Israel mengadakan rapat darurat Kabinet Keamanan Nasional. Namun, dari jalanan di luar, yang terdengar bukanlah suasana perencanaan strategis, melainkan teriakan, pintu dibanting, dan kepanikan. Tidak ada doktrin perang yang jelas terlihat, hanya frustrasi mentah para pejabat senior yang menyaksikan pasukan elit mereka lenyap dalam semalam. Kami masih dalam fase evaluasi, ujar seorang juru bicara militer. Seorang jurnalis menangkap sentimen nasional dengan ketajaman yang pedas. Evaluasi? Pasukanmu sudah musnah. Ini bukan fase, ini adalah bencana. Ketika Perdana Menteri akhirnya muncul dari rapat, wajahnya pucat, sikapnya tegang. Dikerubungi wartawan yang mendesak respon, ia mengulang frasa klise. Israel tidak akan tinggal diam. Tapi sebagian orang berkomentar diam sudah kehilangan nilai strategisnya. Bahkan, dalam situasi tertentu, diam pun kini bisa dicegat oleh radar yang tepat. Di koridor kekuasaan, saling tuding mulai muncul. Mengapa lokasi pangkalan elit itu bisa terbongkar? Para menteri mengajukan pertanyaan itu keras-keras, tapi tak ada jawaban. Karena kebenaran yang paling jujur terlalu memberatkan. Mereka terlalu sibuk memantau akun TikTok di Gaza untuk menyadari rudal cerdas yang dirancang di Teheran. Di jalanan Tel Aviv, sentimen publik berubah cepat, kecemasan menyebar. Di platform sosial asing, tagar tanda bintang kau golang, permainan kata dari Golani Gone, mulai tren. Meski pemerintah Israel segera menekan istilah itu di jaringan domestik, pengguna menemukan cara mengelak dari sensor. Satu unggahan satir berbunyi, jika Iron Dome gagal, mari berharap Irony Dome melindungi harga diri nasional kita. Tekanan juga datang dari dalam. Keluarga prajurit yang gugur tidak lagi menuntut keadilan. Mereka menuntut pengakuan bahwa ini bukan sekadar kesalahan militer, melainkan kegagalan sistemik yang hampir menjadi bencana nasional. Unjuk rasa meletus di luar markas IDF dan kantor manajemen darurat Perdana Menteri, PEM. Spanduk-spanduk bertulisan tangan berbunyi, bunker bukan kuil. Golani adalah prajurit, bukan korban. Yang lebih mengkhawatirkan dari kemarahan adalah retakan nyata dalam persatuan nasional. Apa yang dulu menjadi simbol ketangguhan kini menjadi pusat duka nasional. Dan saat pemerintah berjuang menahan dampaknya, pertanyaan yang lebih berbahaya muncul, bukan dari musuh, melainkan dari dalam. Apa yang terjadi ketika bangsa yang mendefinisikan diri dengan kekuatan terpaksa mengakui kekalahan? Pasca serangan, ketegangan regional merambat. Beberapa negara tetangga mengaktifkan pengawasan udara ketinggian tinggi, bersiap menghadapi respons Israel yang dianggap akan segera dan dahsyat. Namun, pembalasan itu tak kunjung datang. Israel terlalu sibuk menghitung korban, menilai kerugian operasional, dan meratapi arsip taktik terenkripsi yang hancur bersama laptop. Banyak di antaranya, menurut laporan, tidak pernah dicadangkan. Ini bukan sekadar serangan terhadap instalasi militer. Ini adalah serangan terhadap jiwa kolektif negara Israel, ujar seorang analis pertahanan senior, tapi reaksi publik lebih tajam. Seperti yang diungkapkan sebuah komentar viral. Hanya satu rudal mendarat, namun pola pikir seluruh bangsa ambruk. Jika ledakan pertama terjadi di Israel Utara, yang kedua bergema di dalam institusinya. Guncangan psikologis tak kasat mata namun melumpuhkan, mulai menggerus fondasi militer. Di dalam IDF, keretakan tak terlihat sedang berlangsung. Kohesi unit mulai rapuh. Komandan garis depan saling lempar tanggung jawab, dan prajurit yang dulu penuh percaya diri kini menoleh ke dalam. Beberapa mencari jawaban dalam spiritualitas, yang lain tenggelam dalam diam. Saya tidak lagi tahu siapa yang menjaga punggung saya, kata seorang reservis. Mungkin hanya Tuhan, kecuali dia juga sudah direlokasi. Pasukan yang dulu dikenal tangguh, kini diliputi kepanikan yang sunyi. Kehilangan 2.000 prajurit elit Golani dalam satu serangan telah mengubah keberanian medan perang menjadi krisis kepercayaan nasional. Di berbagai brigade, protokol pertempuran defensif telah diaktifkan meski tidak ada ancaman langsung. Seolah-olah suara petasan dari kejauhan kini cukup untuk memicu penutupan operasional. Di wilayah seperti dataran tinggi Golan dan sepanjang perimeter Gaza, para prajurit dilaporkan mulai berganti posisi tanpa menunggu perintah terpusat. Ada pula yang dikabarkan mematikan sistem GPS dan komunikasi mereka, khawatir jejak digital mereka dapat menarik munisi cerdas Iran yang mampu mengunci sinyal sekecil apapun. Paranoia kini menjadi prosedur. Hasilnya suram sekaligus tak nyata. Dari sudut pandang Teheran, ini seperti komedi yang dilihat melalui kacamata kemenangan. Dari sudut Tel Aviv, ini adalah tragedi yang dilapisi dengan rasa malu. Pemerintah Israel bergegas membangun kembali semangat melalui cara-cara yang sudah biasa. Cuplikan media yang disensor tentang upacara pengibaran bendera, lagu-lagu patriotik, dan kesaksian dari komandan yang berjanji untuk bangkit. Namun, upaya ini terasa kosong.
Di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, pengguna merespons dengan satire pedas. Sebuah video yang banyak dibagikan menampilkan seorang prajurit berlip-sync dengan slogan nasionalis dengan keterangan, "Kami akan berjuang sampai tetes darah terakhir selama koordinat kami di luar jangkauan rudal." Reaksi internasional juga berubah. Negara-negara yang sebelumnya memberikan dukungan logistik atau intelijen kepada Israel kini mengajukan pertanyaan yang tak nyaman, yang utama. Bagaimana kegagalan intelijen yang begitu kritis bisa terjadi? Analis militer di Eropa menyarankan bahwa keberhasilan serangan Iran bukan hanya karena teknologi unggul, tetapi juga karena ketiadaan koherensi strategis Israel. Apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai celah intelijen, lebih tepat disebut sebagai lubang besar, yang terukir dalam kesombongan negara yang mengira dirinya tak tersentuh. Lembaga-lembaga think tank di Brussels, Berlin, dan Paris mulai mempublikasikan penilaian awal. Satu frasa muncul dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, fragmentasi militer tahap awal. Ini menunjukkan kerusakan dalam struktur komando, hilangnya koordinasi internal, dan munculnya pengambilan keputusan yang didorong oleh ketakutan di lapangan. Dan seperti yang diketahui setiap sejarawan militer, ketika pasukan mulai bertindak karena ketakutan alih-alih perintah, kekalahan sudah setengah jalan. Sementara itu, Teheran tidak kehilangan satu prajurit pun. Sebaliknya mereka unggul dalam perang narasi. Pejabat Iran menyebut serangan itu sebagai pembalasan strategis, dengan media yang dikelola negara mengisyaratkan bahwa ini baru fase 1. Pesan mereka terkoordinasi, menantang, dan dengan percaya diri menunjukkan kesiapan untuk eskalasi. Di dalam Israel, keheningan kini dipenuhi dengan pertanyaan. Dari Tel Aviv hingga Haifa hingga Yerusalem, jalanan ramai bukan karena mobilisasi, melainkan karena keraguan. Warga sipil mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak bisa dijawab oleh perencana militer. Di mana jaminan keamanan yang dijanjikan? Siapa lagi yang akan menjadi korban sebelum seseorang mengakui sistem ini gagal? Bagaimana bisa musuh kami menemukan bunker kami, tapi pemimpin kami tidak bisa mendeteksi titik puncak keputusasaan publik? Dan mungkin pertanyaan paling pedas yang beredar di platform asing dan digaungkan oleh suara-suara satir di seluruh dunia. Kapan terakhir kali kita memenangkan perang tanpa plot twist yang memalukan?